Lima tahun kemudian, Don transaksi narkoba di pedalaman Thailand ditemani Selamat anak buahnya, lur. Bukannya transaksi, malah Don hendak dibunuh oleh gangster di sana, lur. Gangster tersebut suruhan Jimmy Coogan, mafia narkoba di Eropa. Don malah nganggep santai, lur. Malah Don ngancem akan membabat habis para gangster. Sedetik kemudian baku tembak dan perkelahian sengit terjadi. Para gangster semuanya berhasil dibantai. Selesai baku tembak, Don melenggang kangkung pergi, lur. Di Eropa, para mafia panik dengan kehadiran pesaing baru di bawah pimpinan Jimmy Coogan. Mereka rapat darurat hendak menyingkirkan Don, lur. Sementara itu, di kantor Arjun mencoba merayu Roma tapi gak ditanggepin, lur. Pak Malik dan Roma kaget karena Don kayak setan tiba-tiba muncul mendadak. Don bilang kalau dia mau tobat jadi orang jahat, mau jadi orang baik. Don kemudian ditangkap. Don dikirim ke penjara. Di sana Don viral banget kayak artis. Ternyata Vardan juga di sana, lur. Vardan ialah mantan polisi yang pernah Don jebak agar ditangkap polisi 5 tahun lalu atas kasus mafia narkoba, lur. Si Udin, anak buah suruhan Vardan, mencoba membunuh Don. Don yang habis beol dan belum cebok mengetahui rencana Udin, dan Don dengan mudah menabuk dan mengKU-kan Udin, lur. Don menemui Vardan dan mengajak damai, tapi Vardan menolak. Terjadi perkelahian singkat, Vardan kalah telak, lur. Don menjelaskan kalau dia jadi buronan semua negara. Don mengajak Vardan join dalam usaha kabur dari penjara tersebut. Vardan mengiyakan. Dalam rencana akan ada 2 pengiriman paket untuk mendukung usaha mereka kabur, lur. Salah satunya lewat logistik yang diselipkan dalam karung cabai dan lewat pengacara Don, lur. Atas perintah Don, pengacara menyelipkan paketnya di dalam alas koper dan menaruh di toilet penjara di kotak shower WC agar Don mudah mengambil paketnya tanpa ketahuan, lur. Hari H tiba. Don memerintahkan Vardan memasukkan cairan pencuci perut ke masakan yang menjadi konsumsi para napi, lur. Malamnya seisi penjara heboh karena para napi mules sakit perut mencret-mencret. Don mengkode Vardan mengganti kostum. Paket kedua ternyata berisi kostum petugas ambulan, lur. Don berhasil keluar sel setelah berhasil melumpuhkan petugas sipir yang memeriksa tahanan. Don dan Vardan berhasil kabur dengan mobil ambulan, lur. Di kafe Bang Jupri, Don bersama pacar cantiknya bernama Ayesa. Don meminta di mana Vardan menyimpan kunci yang pernah Vardan rampas setelah membunuh Singhania, lur. Vardan bilang kalau kuncinya disimpan di Zurich, Jerman. Naik pesawat jet,
Pardan dan Don OTW ke Jerman dan langsung menuju lokasi bank penyimpanan dan mengambil beberapa barang dan dokumen dalam kotak tersebut, lur. Pardan masih pelongo-pelongo maksud Don ngambil dokumen tadi, lur. Don menunjukkan foto dan kaset lalu menjelaskan isine. Foto seseorang bernama Fabian Kohl, presiden bank kenamaan yang jabatannya ngembat dari mensleting presiden pertama bernama Werden yang tewas karena kecelakaan mobil atas dalang Fabian Kohl, lur, dibantu mafia narkoba Singhania. Kohl menyuruh anak buahnya, wakil presiden bank bernama Diwan. Namun sayang rencana jahat mereka terekam di kaset. Don berniat memeras Fabian Kohl lewat Diwan. Bukan duit yang Don inginkan, tapi cetakan duit yang otomatis bisa buat kaya 7 turunan. Ha 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 ha. Inspektur Malik nyuruh Roma OTW Jerman karena Malik ngendus Don ada di Jerman. Roma jawab, "Siap Pak Bos OTW." Di Jerman Roma menghadiri pesta aman, lur. Sementara itu hadir juga Don yang menyamar menjadi orang asing. Don datang bersama Ayesha. Don menyuruh Ayesha SKSD sok kenal sok deket dengan Diwan. Saat berdansa, Ayesha memasukkan HP ke taku jas Diwan. Don mengalihkan perhatian Roma dengan mengajaknya dansa bareng. Setelah rencana berjalan mulus, Don Ayesha mendadak minggat. Sementara itu Roma bingung karena orang yang ngajaknya dansa seperti orang yang pernah dia kenal, lur. Don nelpon Diwan dan nyuruh Diwan buka inbox video. Diwan kaget hampir pengsan karena ada video dia dengan Singhania yang akan membunuh Werden. Don nyuruh Diwan ke parkiran mobil. Diwan bingung karena ada orang asing yang kenal sama dia. Diwan kaget hampir geblak. Setelah topeng dibuka ternyata Don, lur. Don ngajak Diwan jalan santai naik mobil. Roma sadar kalau tadi itu Don. Roma ngejar Don pakai mobil. Terjadi baku kejar-kejaran. Wang weng wang weng wang weng. Don nyuruh Diwan turun di halte dan Don lanjut baku kejar-kejaran dengan Roma sampai akhirnya Roma kecelakaan, mobilnya kecepit mobil lain dan Don dengan santai dada-dada ninggalin Roma. Roma cuma bisa mingkem gigit jari. Fabian Kohl panik dan nyuruh Diwan membereskan masalah, lur. Diwan menemui pembunuh bayaran sadis bernama Jabbar untuk menghabisi Don. Pardan galau berat karena Don santai banget sambil nonton kartun sementara akses keamanan bank susah minta ampun. Don bilang, "Don't worry, Ani punya teman sakti, tukang hacker bank, namanya Samir, bro." Don nelpon Diwan ngajak ketemuan depan gereja. Jabbar nyuruh Diwan datang biar lebih mudah nangkep Don, lur. Diwan ketemuan dengan Don di atas bis dan saat itu Don lagi nerima telepon, lur. Ternyata Diwan memberikan kaset palsu. Diwan juga menjelaskan tentang skema bank dan keamanan bank termasuk kode akses keamanan bank yang hanya bisa melalui Dr. Sneden. Habis selesai urusan Don cabut ninggalin Diwan, lur. Don tahu kalau dia dibuntuti Jabbar dan anak buahnya, lur. Don kucing-kucingan dengan Jabbar dan anak buahnya sampai akhirnya Don berhasil kabur, loncat dari gedung tinggi dan Jabbar masih nyangkut di atas gedung.
Jabar cuman bisa mingkem dan gigit jari lur. Jabar berhasil buntutin Don di tempat bangkai mobil. Tiba-tiba mobil Jabar dicapit alat berat dan mau digeprek, mau digepengin oleh Don lur. Don tahu kalau waktu ketemuan tadi dia dibuntuti berkat info dari Samir lur. Don ngajak Jabar ikut rencanai nyolong duit dengan embel-embel dibayar 3 kali lipat dari upah Diwan bunuh Don lur. Don ngamuk mencak-mencak dengan Diwan karena diberi kaset kosong. Diwan keringetan minta ampun. Don nyuruh Diwan memberikan seluruh informasi bank lewat Ayesa yang saat lagi nongol di kamar Diwan nginep. Dokumen berhasil diambil, Ayesa pun cabut pergi lur. Samir mempresentasikan seluruh sistem keamanan bank DZB dan cara aman masuk ke dalamnya. Selanjutnya Don membagi tugas untuk Jabar bagian senjata dan sandera. Fardan mendapat tugas mendapatkan sidik jari Dr. Sneden dan akses suara Dr. Sneden lur. Tanpa sepengetahuan mereka, Don nyuruh Ayesa mengirim paket misterius ke alamat bank DZB. Penyamaran dimulai dengan membuat replika mobil damkar termasuk membuat replika mobil security bank DZB lur. Jabar ngamuk mencak-mencak setelah Fardan bilang dia hanya dijadikan umpan masuk bank dan gak dikasih kesempatan keluar lur. Fardan bilang slow bro, nanti kalau kita udah dapat plat cetak kita dor si Don itu. Jabar jawab ojret bro. Don batal ngajak ketemuan dengan Diwan dan nyuruh Diwan ke kantor bank nanti dikontak balik. Diwan OTW berangkat ke bank DZB untuk kerja lur. Pak Malik ngajak Roma ke tempat Diwan karena Diwan diketahui berhubungan dengan Don si penjahat narkoba lur. Sesuai rencana, Samir dan komplotannya berhasil masuk ke bank dengan mobil dan pakaian keamanan bank DZB lur. Mobil mereka ngumpet di pojokan dan mulai menghack akses kamera. Ternyata diam-diam Don ngumpet di bagasi mobil Diwan. Setelah kamera mati, Don langsung keluar dan memulai aksinya memasang bom di berbagai pintu masuk dan tempat-tempat strategis lur. Jabar dengan mobil damkar langsung berangkat menuju bank DZB lur. Fardan beraksi kembali untuk menemui Dr. Sneden, tapi dikontak Samir kalau Pak Malik dan Roma di belakang dia. Samir bilang, Fardan, inti jangan tolak-toleh ke belakang, inti jalan lurus ae. Di belakang inti ada Pak Malik dan Roma. Fardan jawab 86 bro. Fardan mulai bosan dengar ocehan Dr. Sneden. Sementara itu Samir menginstruksikan Don cara blusak-blusuk masuk ke bank lewat jalan tikus lur. Diwan berkilah kalau dia pernah ketemu dengan Don dengan bantuan asistennya. Selesai bincang-bincang, Malik dan Roma cabut balik ke kantore. Persiapan sudah matang dan bom sudah dipasang. Detik-detik aksi dimulai dan karyawan dan nasabah bank panik berhamburan lur. Jabar dan anak buah yang nyampe di lokasi dengan mobil dan pakaian damkar langsung masuk ke dalam bank DZB lur.
Karyawan disandera, security dilumpuhkan ditembaki Jabbar dan anak buahnya lur. Don dari dalam gedung nelpon dan mengancam Roma agar memerintahkan seluruh polisi menjauh lebih dari radius 100 meter. Don mengancam akan meledakkan mobil damkar. Salah seorang polisi gak percaya, gak tunggu lama duar mobil damkar meledos. Don, Jabbar dan anak buahnya siap-siap masuk ke ruangan brankas cetak duit lur. Pintu brankas tebal dipasangi bom dan duar diledakno. Don mulai masuk ke ruangan brankas dengan posisi terbalik menggantung kayak kelelawar lur. Dengan bekas sidik jari dan akses suara Dr. Sneijden, plat cetak duit berhasil digondol. Tapi tiba-tiba pintu brankas akan tertutup mendadak setelah satu anak buah Jabbar nyenggol pintu keluar dan alarm berbunyi tiu 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 tiu. Don secepat kilat berlari dan meloncat keluar. Don mengkode Samir agar melakukan langkah terakhir membantu Don kabur lur. Tapi Vardan yang mengetahui rencana Don langsung menodong Don dan meminta tas yang berisi cetakan duit tadi. Jabbar hampir menembak Don karena jengkel dijadikan umpan. Sedetik kemudian lampu dipadamkan Samir. Don langsung ngacir kabur. Jabbar panik menembak membabi buta. Samir ketahuan berbuat curang lur. Terjadi perkelahian Samir dan komplotannya, tapi berhasil Samir lumpuhkan dengan disetrum cekret pengsan. Vardan auto ngamuk mencak-mencak dan menyuruh seluruh anak buahnya mencari dan membunuh Don lur. Don masuk ke gudang, ternyata Don mencari sebuah paket yang berisi alat selam yang tempo hari dikirim Ayesha ke alamat bank di ZB. Anak buah Vardan melihat gudang terbuka, langsung masuk dan menembak membabi batu. Gak taunya Don ngumpet di belakang pintu dan jeder. Don dengan santai menghabisi anak buahnya Vardan lur. Lewat jalan tikus Don menuju lubang saluran sepiteng dan nyelam. Lewat akses tersebut Don berhasil keluar dari bank DZB lur. Samir berubah pikiran, dia nelpon polisi kalau Don keluar dari pintu belakang lur. Samir menemui Don dan gak lama kemudian rombongan polisi mengepung dan menangkap Don lur. Don yang diborgol Roma masih sempat mencoba merayu Roma, tapi Roma gak nanggepin. Don bilang ke Malik kalau dia sudah gak ada urusan dengan Vardan dan komplotane. Don marah ke Samir karena merasa dikhianati lur. Roger bibip bibip. Vardan ngontek Malik disuruh nyiapin helikopter dengan mengancam akan membunuh Sandra jika permintaannya gak dikabulkan. Malik menyanggupi lur.
Pak D Malik menginterogasi Don gimana caranya keluar masuk gedung. Don mau menolong, tapi hari gini gak gratisan bro. Keinginan Don ditolak Malik. Don mencoba menegosiasikan dengan bantuan Diwan. Diwan yang kecepit mau gak mau nerima tawaran Don dengan syarat Don diberikan surat kebal hukum oleh Diwan di negara Asia dan menjadi orang bebas tanpa kasus kriminal jika berhasil membantu polisi lur. Acting buaya darat kembali beraksi. Don ngerayu Roma kalau dia benar-benar cinta mati dan cintanya bukanlah acting. Roma langsung baper parah tapi disembunyikan lur. Arjun pacar jadi-jadian Roma cemburu tapi gak bisa berbuat banyak lur. Don menunjukkan jalan masuk ke bank yaitu lewat saluran sepiteng lur. Di tengah aksi menjinakkan bom lur, lagi-lagi Don menggombali Roma sampai kelepek-kelepek. Vardan dan Jabar kaget tiba-tiba bom meledos di ruang kamera. Ternyata itu ulah Don lur. Vardan nyuruh anak buahnya mencari dan membunuh Don. Terjadi baku tembak dan perkelahian antara Don dan anak buahnya Jabar. Baku tembak selesai dengan kematian seluruh anak buahnya Jabar. Jabar dan Vardan tanpa panik setelah gagal ngontek seluruh anak buahnya, gak ada yang respon dan gagal ngeledakno bom. Lewat talkie-talkie, Vardan ngancem akan membunuh para sandera lur. Gak mau banyak jatuh korban, Roma dan Don menyerahkan diri. Di TKP, Vardan nyuruh Roma nembak Don. Roma yang termakan rayuan Don gak tega nembak lur. Alhasil justru Roma yang ditembak Vardan. Roma oleng jatuh geblak. Diam-diam Don merencanakan rencana kedua dan duar bom meledos. Vardan dan Jabar mencelat. Selanjutnya terjadi perkelahian 2 lawan 1. Jabar dan Vardan vs Don. Don yang jago pencak silat berhasil membunuh Jabar dan melumpuhkan Vardan lur. Don meminta Pak D Malik menyerahkan surat kebal hukum dari Diwan agar diserahkan langsung lewat Samir lur. Don sempat mengancam akan membunuh Samir karena menjebaknya. Don keluar sambil membawa Roma yang pingsan dan menyerahkan ke Arjun. Plat cetakan duit diambil dibawa pergi Diwan. Oleh Don, Malik diberikan kaset rahasia komplotan gembong narkoba Eropa lur. Malik kaget hampir geblak setelah dicek di dalamnya terdapat pembicaraan pembunuhan yang mencatut Diwan dan Singhania lur. Dalam perjalanan pulang, Diwan mendapat telepon misterius. Ketika diangkat, 2 mobil Diwan meledos.
dan menewaskan Diwan dan plat cetak duit yang dibawai lur. Di akhir cerita ternyata semua itu skenario dan akal-akalannya Don agar bisa bebas tanpa tuntutan hukum dari semua kejahatannya dengan mengorbankan orang-orang jahat dan para mafia Eropa pesaingnya. Dan pelat yang dibawa Diwan itu palsu lur, yang asli ada Badae, yang asli dipegang Samir, yang dikirimkan Don lewat paket. Serta Diwan sengaja dibunuh dengan bom yang ditaruh Don di bagasi mobil agar tidak ada saksi atas keterlibatan Don dengan Diwan. Akhirnya Don menjadi orang kaya raya sugih tenan 7 turunan lur. Tamat.